meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam persekutuan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas jemaat dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, dipersilakan dulu. Mari kita bersama-sama kita memuji Tuhan dari nyanyian Mazmur 84 ayatnya yang pertama. Sangat indah kita ada dalam rumah Tuhan, sebagaimana kita akan menyiapkan diri kita untuk masuk dalam tahun pelayanan 2024. Oleh sebab itu kita akan bersama-sama memuji Allah kita dalam mempersiapkan akan seluruh kehidupan kita. Kita akan memuji Allah kita bersama-sama dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakannya ayat yang ganjil dan ibu bapak, saudara-saudari membacakan pada ayatnya yang genap. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Ia senang kepada adilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kita mengaminkannya dengan kita memuji Tuhan bersama-sama dari nyanyian rohani nomor 2, ayatnya yang pertama. Ya Tuhan kami puji, nama-Mu besar. Ya Bapa kami bernyanyi bergema, hai langit bumilah bersoraklah semua, malaikat pujikan memuji Allah Tuhan, kemuliaannya tetap senantiasa. Kita telah memuji Allah kita, oleh sebab itu kita akan bersama-sama diberikan santapan rohani untuk dapat kita menikmati. Maka pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-17. Kalau sudah mendapati akan pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan telah mengantarkan kami dan tibakan kami di tahun 2024. Dengan banyaknya tugas dan pekerjaan yang harus kami lakukan, sebagaimana Engkau Allah telah berikan kepercayaan bagi kami, baik sebagai hamba-hamba Tuhan, maupun juga sebagai umat-umat Tuhan, untuk tetap kami mencari wajah-Mu selama wajah-Mu masih bisa untuk ditemui. Maka dalam suatu kebersamaan kami di tahun 2024 ini, biarlah firman yang hidup, yang dapat mengarahkan akan langkah kehidupan kami, firman yang membawa hidup kami untuk semakin dekat di hadapan Engkau. Berikanlah kami pertumbuhan iman dan tetap percaya bahwa firman yang berasal dari Tuhan merupakan suatu perjanjian yang akan Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan hamba yang Engkau Allah percayakan, lengkapilah hamba dengan hikmat, pengetahuan, wawasan tentang firman-Mu, kosakata dan tutur kalimat yang baik dan benar. Jangan menurut kekuatan dan kehebatan hamba, tetapi biarlah menurut kehendak Tuhan. Maka kami telah siap untuk mau menyambut akan firman-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 9
ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-17 dengan perikop pembacaan perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Di dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Dan pembaruan perjanjian Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah yang akan memberikan berkat bagi kita? Dan mengertikah berkat yang akan kita dapati? Dan setiap orang dapat menghitung berkat. Kalau semua mengatakan atau secara kepribadian mengatakan bahwa berkat itu adalah berasal dari Allah. Dapatkah berkat yang berasal dari Allah di atas segala Allah dapat kita hitung? Mengapa kita tidak dapat menghitung berkat Tuhan? Karena berkat Tuhan itu panjang, lebar, dalam, tinggi, luas, yang tidak akan dapat diukur. Pemberian Tuhan, itulah berkat. Berkat bukan suatu pandangan tentang uang dari hasil pekerjaan kita, tapi berkat itu banyak. Yang paling terutama adalah nafas kehidupan. Ketika kita masih diizinkan masuk di tahun 2024 dan masih hirup udara di tengah-tengah bumi ini dan berada bersama-sama dengan sesama, merupakan berkat yang harus pantasnya kita mensyukuri kepada Allah. Nafas yang Tuhan sudah berikan untuk kita, sampai sejauh mana kita mempergunakan nafas ini, sebagaimana tubuh jiwa roh kita ini masih ada. Apakah kita mempergunakan tubuh jiwa roh kita ini untuk memuliakan Tuhan? Ataukah kita mempergunakan tubuh jiwa roh kita ini
untuk dunia dalam ajakan dunia kepada kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mengatakan bahwa berkat itu adalah berasal dari dunia, berarti setiap pekerjaan yang ia lakukan dan ia jalani itu adalah berasal dari kesombongan, keangkuhan, kegagahan, tinggi hati, dan juga kehidupannya tidak akan menghargai sesama dan juga tidak akan menghargai Allah. Suatu perjalanan yang selalu akan dia rasakan bahwa semua yang dia dapati itu adalah berasal dari kepribadian dan kekuatan kegagahan ia semata. Apakah berkat yang akan dia dapati dari kekuatan dan kemampuan ia semata itu menjadi suatu berkat keabadian yang akan dia miliki? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah jemaat mau menerima berkat yang berasal dari Allah dalam ibadah buka tahun pelayanan sekaligus makan tahun baru? Syaratnya apa? Allah hanya mau menuntut kita untuk kita harus ada di dalam suatu kebersamaan dengan Dia, dalam persekutuan dengan Dia, bahkan melakukan akan setiap perintah-perintahnya, sebagaimana keputusan dalam sidang jemaat di tahun 2023 yang telah kita putuskan untuk dalam kebersamaan lakukan. Maka disitulah kita akan ada suatu pembaruan di dalam setiap kepribadian, dalam setiap kehidupan keluarga, di dalam setiap jemaat, bahkan khususnya dalam setiap persekutuan kita, intra-intra, KSP, dan rayon. Kita akan mendapati suatu pembaruan dengan dasar iman kita dengan sungguh sesuai dengan hasil keputusan yang harus kita lakukan. Di situ kita akan menerima suatu perjanjian yang akan Allah berikan dalam kehidupan saya dan jemaat. Karena perjanjian yang akan Dia nyatakan, kita akan dapati lewat firman yang akan menghidupkan saya dan jemaat sekalian. Maka perjanjian yang Allah mau nyatakan, suatu perjanjian keabadian sampai turun pada anak-anak cucu. Binatang-binatang yang Allah sudah khususkan akan mengalami keturunan-keturunan pada setiap hewan-hewan dalam memenuhi akan bumi ini. Sebelum Allah mengadakan satu perjanjian dengan Nuh, karena dalam kehidupan Nuh dengan sesamaan itu, sesamanya kehidupan yang hidup sudah tidak lagi saling menghargai, tidak lagi saling menghormati, hidup sudah mementingkan akan kepentingan sendiri, kehidupan yang sudah tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Tetapi dari sekian banyak manusia, pada zaman itu, kehidupan ada dengan Nuh. Terlihat Nuh adalah satu orang dengan sisi kehidupan keluarga yang taat dan setia di hadapan Tuhan. Maka mereka lah yang dipilih untuk diselamatkan. Dan sisa daripada itu, semuanya akan mengalami kematian, makan habis oleh air bah. Mengapa? Karena dosa yang ada dalam kehidupan mereka, sehingga dosa itu tidak memberikan hidup dalam kehidupan mereka, tapi dosa membawa mereka dalam kebinasaan. Kehidupan keluarga Nuh lah yang diselamatkan. Nuh hidup yang punya relasi baik dengan Allah. Nuh sosok seorang yang memiliki pertumbuhan iman yang begitu bagus. Dia tidak mementingkan kepentingan pribadinya, tetapi dia bergumul di hadapan Tuhan, sebagaimana dia melihat bahwa semua sesamanya itu telah dibinasakan, dimakan habis oleh air bah. Maka dia juga mengadakan suatu permohonan di hadapan Allah, tawar-menawar di hadapan Allah sebagai sosok yang memiliki iman dan percaya kepada Allah. Siapa yang akan tinggal di dalam bumi yang begitu luas ini, Tuhan? Bagaimana kami harus tinggal dan mendiami tempat ini, Tuhan? Di dalam Batra bukan Nuh saja, tetapi dalam Batra anak-anak dan menantu-menantunya, mereka ada bersama-sama dengan Nuh. Sisi kehidupan keluarga inilah yang Allah bawa mereka dan mengantarkan mereka. Karena percakapan Nuh dengan Allah, permohonan Nuh dengan Allah, Allah tahu kepedulian Nuh, dan Allah mengerti, memahami kerinduannya Nuh, sehingga Allah buat satu perjanjian kepada Nuh. Nuh bersama-sama dengan sisi kehidupan keluarga dan seluruh binatang-binatang, hewan-hewan yang ada bersama-sama dengan Nuh, tanaman-tanaman yang telah Allah tunjukkan untuk Nuh bawa dan selamatkan. Disitulah Allah memberkati, dan Allah juga memerintahkan kepada Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya untuk mereka harus beranak cucu memenuhi akan bumi ini.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perjanjian berkat bukan hanya didapati oleh Nuh, tetapi turun-temurun sampai pada anak-anak cucu atas kesetiaan, ketaatan, kemauan, kehidupan secara kepribadian mereka yang memiliki suatu relasi yang baik dengan Allah. Kehidupan yang tidak lagi melupakan Tuhan, tetapi mau untuk ada di dalam suatu pembaharuan atas perjanjian Allah. Allah memerintahkan kepada Nuh beranak cucu bagi anak-anaknya untuk mereka tinggal di dalam bumi ini. Nuh meminta kepada Allah, kalau Tuhan engkau menginginkan untuk dalam sisi kehidupan keluarga kami ini menjadi keturunan yang kau berkati dalam memenuhi akan bumi ini, maka jangan Tuhan kau musnahkan kami lagi. Tuhan mendengar doanya Nuh. Dan perjanjian itu Allah menyatakan kepada Nuh bahwa Allah tidak lagi memusnahkan manusia dengan air lagi. Dan tanda Allah akan nyatakan, tanda ini muncul pelangi, maka tidak lagi akan ada hujan lebat yang turun memenuhi bumi untuk menenggelamkan bumi ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dikaitkan dengan kehidupan kita di tahun 2024 menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Apakah kita mau untuk diberkati? Berkat itu bukan hanya keluar lewat bibir mulut, tetapi berkat itu akan kita dapati lewat tindakan, lakuan, sikap, dan keputusan yang akan kita ambil. Supaya kita mendapati berkat itu dan turun sampai pada anak-anak cucu kita. Dan berkat itu akan kita dapati di awal tahun 2024 setelah ada pada anak tangga yang ke-13. Biarlah berkat ini akan tetap diberikan sampai kita ada di penghujung tahun 31 Desember 2024. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama kita kembali kita fokus pada setiap keputusan-keputusan sidang, baik keputusan program jemaat maupun juga program pada intra-intra, KSP, dan rayon. Program-program yang telah diputuskan bukan menjadi suatu bantal yang kita ambil lalu kita taruh di bawah bantal. Tidur, bangun, keputusan itu tetap ada di bawah bantal. Bagaimana caranya untuk kita bisa mendapati keputusan yang akan kita lakukan dengan kebersamaan dalam suatu persekutuan? Kalau kita tidak memiliki suatu kerjasama yang baik, semuanya akan sia-sia. Kalau kita tidak memiliki suatu relasi yang baik dengan Tuhan, semuanya juga akan sia-sia. Kalau kita tidak saling bergandengan tangan, memantapkan langkah kita, suatu pikiran, tujuan yang sama, semuanya juga akan sia-sia. Itu hanya cuma sebagai simbol. Keputusan-keputusan itu diputuskan saja menjadi suatu persidangan yang euforia. Bukan suatu persidangan yang membawakan makna untuk mempertumbuhkan iman kita. Tetapi persidangan dalam keputusan di tahun 2024 ini hanya sebagai hura-hura. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baik sebagai persekutuan dalam jemaat, sebagai pendeta, sebagai penatua dan siamas, kami bukan hanya sekedar dalam penyampaian firman, tetapi kami harus membutuhkan pergumulan khusus kami dengan Allah untuk bagaimana jemaat ini bisa respon dan ada di dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Kalau sampai tidak kehadiran itu tidak memenuhi standar dan tidak ada jiwa yang respon ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, maka kami sebagai hamba-hamba Tuhan perlu untuk mengoreksi kepribadian-kepribadian kami. Sampai sejauh mana kebersamaan dan rasa kepedulian dan tanggung jawab ini dalam menjalankan pelayanan. Demikian pula harus ditunjukkan pada setiap intra-intra, baik itu PKB, PW, PAM, PAR, bahkan rayon 1, rayon 2, KSP 1, KSP 2, KSP 3, sampai pada KSP 4. Kalau semua peduli, hidup jemaat ini tidak akan menjadi hidup dalam kesusahan. Berbicara berkat itu bukan hanya kita berbicara tentang uang. Karena banyak orang itu berbicara pandangannya berkat itu uang. Kalau sudah nomor 1 ada nafas, berarti ada tenaga. Sudah ada tenaga, ada kekuatan, ada kemampuan, serta hikmat yang Tuhan berikan. Dengan sendirinya kita bisa mampu untuk bekerja dalam menyukseskan setiap program kerja kita.
bahkan dalam memenuhi setiap kebutuhan hidup secara kepribadian, dalam kehidupan keluarga. Semuanya akan mengalir dengan sendirinya, kita akan dapati berkat itu dalam kehidupan kita. Nuh meminta supaya jangan lagi ada air bah, dan itu Tuhan menyetujui itu. Berarti kita meminta di hadapan Tuhan, kalau boleh Tuhan, di tahun 2023 kemarin itu perjalanan kehidupan saya penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan banyak persoalan, tantangan, cobaan yang datang silih berganti. Maka di tahun 2024 ini Tuhan, kalau boleh Tuhan izinkan, jangan lagi saya mengalami banyak persoalan seperti tahun 2023. Tuhan dapat memberkati saya dalam setiap kepribadian, dalam setiap kehidupan keluarga. Hidup yang akan dibaharui, dipulihkan. Hidup yang akan dilawat oleh tangan Tuhan dalam setiap kepribadian-kepribadian. Kehidupan yang akan merasakan urapan dan kuasa mujizat Tuhan itu nyata dalam perjalanan yang selalu mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Ada amin? Kalau kita mengaminkan bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, maka hidup orang Kristen itu tidak akan menjadi orang yang pamalas beribadah. Tetapi hidup orang Kristen itu akan selalu datang dan mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan itu di nomor satu. Yang lain itu ditinggalkan dulu di belakang. Carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kalau engkau tidak mencari kerajaan punya Tuhan, yang apa yang ada padamu hari ini kau banggakan dengan semua yang ada, berkat-berkat, talenta, bahkan apapun yang kau miliki, melupakan Tuhan, Tuhan akan angkat semuanya itu. Dan kita tidak akan mendapati apa-apa. Kita bilang bahwa kita punya kemampuan di sini, kita akan menjadi suatu cerita yang dikenangkan saja, tetapi sudah tidak lagi merasakan semuanya itu. Hilang sirna dari kehidupan saya dan jemaat. Memperoleh pembaharuan adalah suatu ajakan yang mau menekankan kepada kita untuk harus kita mau mengimplementasikan hasil-hasil keputusan sidang jemaat yang dapat mau menekankan atau menghentarkan kehidupan saya dan jemaat yang tetap semangat untuk menghadirkan berbagai setiap program yang akan hadir dalam kehidupan saya dan jemaat, dalam setiap persekutuan, pelayanan, kesaksian, dan penata layanan yang akan kita atur dalam setiap persekutuan-persekutuan kita, yang dimana Allah percayakan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pengurus-pengurus intra-intra untuk tetap terlibat dan bertanggung jawab. Dan setiap anggota-anggota yang terlibat di dalamnya, ingat bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban dalam setiap tugas dan pekerjaan kita. Siapa yang bekerja dengan setia, dia akan memperhitungkannya, dan kita akan berjalan dan melangkah dengan berkat-berkat yang begitu melimpah yang dia akan berikan dalam kehidupan saya dan setiap hamba-hamba Tuhan, badan pengurus intra-intra. Bahkan Tuhan juga akan memperhitungkan setiap kita yang mengambil bagian dalam persekutuan dengan dia, menjadi suatu tolak ukur sampai sejauh mana imannya yang membawa dan mengantarkan dia dalam suatu pembaharuan hidup. Dalam ketaatan, kesetiaan, ketekunan, kerajinan, dan meresponi akan firman yang selalu menjadi berkat dalam kehidupannya. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita. Amin. Persekutuan yang diberkati Tuhan, iman kita telah bertumbuh di hadapan Allah kita. Oleh sebab itu, saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri, dan kita akan menyatakan akan iman kita bersama-sama dengan memuji Tuhan. Dari nyanyian Rohani 77, ayat 1, ku percaya Allah Bapa Maha Kuasa dan benar, dan kalimat seterusnya. Ku
Allah Bapa Maha Kuasa dan benar, Khalik langit laut dan bumi, segenap dunia besar. Oleh nama-Nya ku ada, pengharapanku teguh, karena Bapa menentukan perjalanan hidupku. Ku percaya Yesus Kristus, Ia anak tunggalnya, Tuhan dan Gembala kami, Allah dan manusia, yang telah kena sengsara, mati dan ditanamkan, bangkit balik dan ke surga, memegang kerajaan. Ku percaya dan ku mohon Roh Kudus kesungguhan yang mengaruniakan gerujung hidup dan persatuan, usir hikmat duniawi, roh pendusta dan benci, berikan rujuk bersekutu dan percayanya jernih. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam buka tahun pelayanan sekaligus makan tahun baru dalam persekutuan kita dengan Allah kita, marilah kita bersama-sama menyatakan syukur dan terima kasih kita di hadapan Dia. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan bersama-sama dari nyanyian Mazmur, nyanyian rohani nomor 11 ayat 1 dan seterusnya sampai persembahan selesai diberikan. Kami puji Engkau dan kalimat seterusnya. Tuhan yang punya kuasa,
Bapa kami janganlah anak-anakmu binasa, dipindah sayangilah kami pun senantiasa sambut kami akhirnya di tempat penampungan. Sehingga Engkau telah merangkul kami, sebagaimana lewat suara Tuhan yang telah memanggil kami lewat lonceng ibadah, mengumpulkan kami dalam rumah-Mu yang kudus ini. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan, lewat firman yang telah menghidupkan kami. Satu perjanjian dan pembaharuan yang Allah Engkau nyatakan, Engkau berikan kepada Nuh dan sisi kehidupan keluarga, bukan hanya mereka, tetapi juga bagi kami. Kalau dilihat berbicara tentang musnahnya sekelilingnya Nuh, sesamanya manusia yang ada pada zaman bersama-sama dengan Nuh, yang mengalami kematian atas air bah. Maka kami mengalami suatu perjalanan kami, kalau kami renungkan, banyak ketidakberhasilan dalam kehidupan kami. Hidup kami ini hanya sekedar hidup, tetapi semua jalan itu tertutup. Tidak kami dapati adanya jalan yang dapat memberikan kami jalan keluar, menjadi suatu solusi. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Berikanlah kami untuk bertanggung jawab, baik sebagai hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua Siamas, sebagai badan pengurus intra-intra, intra PKB, intra PW, Intrapam, Intrapar, bahkan dalam persekutuan rayon Solavida dan rayon Philadelphia, KSP 1, KSP 2, KSP 3, dan KSP 4. Tuhan, berikanlah kami untuk bertanggung jawab, ada di dalam persekutuan dan kesaksian, dan mampu untuk menata pelayanan kami. Berikanlah kami untuk memiliki semangat, bahkan kami mampu dalam menjalankan setiap program yang telah diputuskan. Tuhan, tolong kami. Jangan kami berjalan dengan kekuatan, kegagahan, dan kemampuan kami semata, tetapi berikanlah kami untuk berjalan dalam memandang akan wajah-Mu Tuhan, selama wajah-Mu masih bisa untuk ditemui, untuk mendengarkan suara Tuhan yang akan Kau mengarahkan setiap langkah-langkah kami. Berikanlah kami untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami ini sepenuhnya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami mampu untuk bekerja atas tenaga yang ekstra yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa setiap jeri lelah kami, Engkau akan memperhitungkan
dan menjadi suatu berkat dalam perjalanan kehidupan kepribadian dan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur pada Engkau, Allah yang hidup. Tolong kami Tuhan, mampukanlah kami Bapa, supaya pelayanan kami, persekutuan kami di tahun 2024 ini dapat berjalan dengan baik. Maka hamba berdoa menyerahkan setiap anggota-anggota jemaat yang tidak mengambil bagian di malam hari ini. Tuhan, Engkau melihat, Engkau kenal mereka satu persatu. Tuhan, jamah akan seluruh kehidupan tubuh jiwa roh mereka, supaya mereka terlibat dan masuk ada di dalam persekutuan dengan Engkau Allah. Jangan mereka menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang selalu dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi biarlah mereka, kami semua, menjadi umat-umat yang taat dan setia dalam satu kebersamaan. Karena di dalam persekutuan kami dengan Engkau ada berkat yang akan Kau sediakan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami ada di tahun yang baru ini. Maka kami akan bersama-sama dalam sukacita masuk dalam jamuan kasih di tahun baru ini Bapa. Biarlah berkat yang Tuhan berikan secara rohani dan secara jasmani untuk dapat kami nikmati. Biarlah kami dapat menikmati dengan penuh sukacita, dengan merasakan berkat-berkat Tuhan yang Kau sediakan bagi kami. Karena kami percaya bahwa ketika berkat rohani dan jasmani Kau limpahkan bagi kami, maka hidup kami ini tidak berkekurangan. Tetapi kehidupan kami ini akan hidup dalam berkecukupan dan berkelimpahan-kelimpahan berkat yang berasal dari tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Engkau, Allah yang hidup. Tuhan, kami ada dalam suatu kebersamaan tentang berkat yang akan Kau berikan untuk kami. Biarlah perjanjian berkat yang Tuhan Engkau nyatakan bagi kami juga mau memohon kepada Engkau Allah. Engkau dapat memberkati akan hamba-Mu, Bapak Syamas Michael George Watolo, dalam mempersiapkan dirinya untuk masuk dalam pemilihan umum, sebagaimana ia yang telah dinyatakan sebagai calon DPR Kabupaten Sorong. Maka tinggal beberapa hari, beberapa minggu, kami akan masuk dalam pelaksanaan pemilihan umum. Tuhan, kalau boleh Engkau mengizinkan hamba-Mu ini yang telah bekerja dan berdoa, apabila Engkau mendapati hamba-Mu ini dalam ketulusan dan kesungguhan untuk bekerja, hanya mengandalkan Engkau Allah, kami percaya semua jalan akan terbuka, dan Tuhan akan jamah setiap hati-hati, seluruh tubuh jiwa roh, masyarakat pada daerah dapil pemilihannya, yang sebagaimana ia telah mengadakan relasi pendekatan, hubungan secara baik dengan mereka, dengan komitmen mereka, pernyataan sikap mereka kepada hamba-Mu ini, Engkau dapat mengikatnya, dan Engkau dapat menghentarkan mereka untuk bertanggung jawab dalam menghentarkan akan hamba-Mu ini lewat pemilihan umum. Bapa, terima kasih Tuhan. Pada tanggal 14 Februari 2024, biarlah merupakan suatu tahun anugerah berkat yang Engkau limpahkan kepada hamba-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur pada Engkau, Allah yang hidup. Tuhan, demikian pula bagi hamba-Mu, Bapak Yopi Mobilala, yang mempersiapkan diri dengan tinggal beberapa hari atau beberapa minggu juga akan masuk untuk mencalonkan diri pada DPR Otsus Papua Barat Daya.
Kalau Tuhan Engkau izinkan ini terjadi dan menjadi berkat yang Kau berikan lewat hamba-Mu, sesuai dengan ketulusan dan kesungguhan dan rasa bertanggung jawab dan kepedulian kepada Engkau untuk menjalankan misi visi yang Kau berikan kepadanya, maka biarlah tangan Tuhan menjamah akan hati-hati seluruh tubuh jiwa roh para panitia, sehingga dalam menyeleksi berkas-berkas setiap para peserta atau calon DPR Otsus, nama hamba-Mu ini Tuhan yang Engkau pilih dan Engkau angkat, dan Engkau sendiri yang dapat menetapkan hamba-Mu ini untuk masuk dan ada sebagai DPR Otsus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa terima kasih, kami mengucap syukur kepada Engkau, Allah yang hidup. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan setiap pengurus-pengurus intra-intra. Tuhan, Engkau berikan kepedulian, rasa tanggung jawab, baik kepada setiap pengurus-pengurus, bahkan para anggota-anggota, untuk mereka tetap mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada mereka. Setiap para pengurus dalam menata akan pelayanan mereka, sebagaimana mereka ada dalam pelayanan, persekutuan, dan kesaksian, maka semuanya dapat berjalan dengan baik atas dasar tanggung jawab mereka dan kepedulian untuk menyukseskan program-program kerja mereka dalam membangkitkan dan mempertumbuhkan akan iman para anggota-anggota persekutuan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap para anggota-anggota Tuhan, Engkau libatkan mereka dan Engkau hentarkan dan bawa mereka masuk dalam persekutuan dengan Engkau. Angkat setiap roh-roh pamalas dalam kehidupan kepribadian mereka. Roh-roh acu tak acu, roh-roh malas tahu, roh-roh yang iblis selalu membawa mereka jauh daripada Engkau. Tuhan, kami mohon, kalau boleh, Bapa, Engkau selamatkan mereka. Bawalah mereka untuk masuk dalam hadirat-Mu. Biarlah mereka merasakan urapan, kuasa dan mujizat Tuhan itu nyata. Berikanlah mereka untuk mengalami hadirat Tuhan, sukacita yang begitu mendalam. Mereka rasakan dalam persekutuan mereka dengan Engkau, Bapa. Benar Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Engkau, Allah yang hidup. Bapa, terima kasih. Betapa baiknya Engkau, Allah yang telah memanggil kami sebagai hamba-hamba Tuhan untuk masuk dalam ladang-Mu, dalam jemaat ini, untuk membawa jiwa-jiwa ini untuk dimenangkan di hadapan Engkau. Kami mau mengaku di hadapan Engkau, Bapa. Terkadang kami tidak mampu, terkadang kami acu dalam pekerjaan pelayanan ini. Terkadang kami malas tahu, terkadang kami mengabaikan akan pekerjaan Tuhan. Kami lebih mementingkan pekerjaan-pekerjaan kepribadian kami. Bahkan terkadang kami mempertimbangkan bekerja dalam ladang Tuhan dan bekerja di luar Tuhan. Tuhan, tolong kami. Engkau kenal setiap hati dan pikiran kami. Ketika semuanya ini tersingkap ada dalam setiap kepribadian-kepribadian kami, baik sebagai pendeta, sebagai penatua dan syemasi, kami mohon ampun di hadapan Engkau, Bapa. Tolong kami, karena kami adalah sebagai contoh dan teladan di dalam jemaat ini, Tuhan. Berikanlah kami untuk mampu, maka kami minta Tuhan Engkau berikan petunjuk-petunjuk dalam pelayanan untuk harus kami kerjakan. Hikmat dan kepekaan, pengetahuan dan wawasan, Kau lengkapi dan Kau berikan limpahkan kepada kami sebagai pendeta, penatua, dan syemasi, supaya kami mampu membawa jiwa-jiwa ini dimenangkan di hadapan Engkau. Jangan kami bekerja dalam mengukur segala sesuatu, tetapi biarlah kami bekerja dengan sungguh-sungguh, taat dan dengar-dengaran di hadapan Engkau, Allah. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pada Engkau, Allah yang hidup. Engkau memberkati setiap pemain keyboard, Bapak ON Watoloh,
Tuhan berikan ia tenaga yang ekstra, sukacita, kemampuan, sehingga ia tetap melayani Engkau lewat talenta yang ada padanya dalam mengiringi kami untuk memuji Engkau Allah. Engkau memberkati pengatur sound system, sehingga semua pelayanan yang ditata dapat berjalan dengan baik. Hamba-Mu, Bapak Penatua Lukson Doryone. Tuhan pimpin dan tuntun, lindungi dan sertai kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan, buka tahun pelayanan dan makan tahun baru ini. Tuhan berikanlah kami untuk tetap memandang akan wajah-Mu, selama wajah-Mu masih bisa untuk ditemui dalam menyukseskan setiap program kerja kami di tahun 2024 ini. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur pada Engkau Allah yang hidup. Kami percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kami, sehingga kami datang dan kami mempersembahkan korban persembahan yang berbau harum dan berkenan di hadapan Engkau. Inilah tubuh jiwa roh kami. Pakailah kami sebagai alat-Mu Tuhan, untuk bersaksi tentang nama-Mu di tengah-tengah bumi ini. Maka berkatilah mereka yang telah bersaksi tentang nama-Mu lewat pujian, baik itu solo, bahkan setiap mereka yang melayani Engkau. Tuhan, Engkau memberkati. Engkau jamakan setiap pita-pita suara mereka, supaya mereka tetap bersaksi tentang nama Tuhan dengan suara yang begitu merdu, seperti malaikat surgawi yang menyembah dan memuji Engkau Allah. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada Engkau Allah yang hidup. Persembahan yang kami berikan juga dalam berupa uang, suatu pemberian, bukan merupakan suatu pandangan rutinitas dan kebiasaan, tapi inilah iman yang berasal dari setiap pribadi-pribadi kami dalam memberikan persembahan demi untuk menopang akan pekerjaan Tuhan dalam jemaat ini, Klasis Malamoy, Sinode di Tanah Papua. Tuhan memberkati kami semua yang telah ambil bagian untuk memberikan persembahan ini. Tuhan berikan kami kepedulian dalam menopang dan menyukseskan akan pekerjaan Tuhan dalam jemaat ini, dengan setiap berkat yang Tuhan telah berikan lewat hasil pekerjaan dan pendapatan dan usaha kami masing-masing, biarlah dapat kami mempergunakan demi kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi kami yang belum mengambil bagian untuk memberi, Tuhan tolong memberkati kami. Roh Kudus mengingatkan kami, supaya jangan kami mencuri punya Tuhan, tapi dapat kami mempersembahkan persembahan dari hasil pendapatan kami, supaya kami juga diberkati seperti sesama kami yang diberkati dengan penuh kelimpahan-kelimpahan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada Engkau, Allah yang hidup. Berkatilah akan anak-anak kami dalam masa-masa pertumbuhan mereka, dalam jenjang-jenjang pendidikan mereka. Lengkapilah mereka dengan hikmat, kepintaran, kepandaian, kecerdasan, daya ingat yang baik. Angkat roh pamalas daripada mereka, berikanlah roh hikmat, roh kerajinan, roh ketekunan, dan bertanggung jawab kepedulian untuk menyelesaikan akan studi mereka masing-masing. Dan juga Tuhan mampukanlah mereka untuk mengarungi hidup di tengah-tengah bumi ini dengan hikmat, sebagaimana mereka akan menghadapi sesama mereka. Biarlah dapat mereka mengambil suatu keputusan dalam pergaulan yang membawakan dampak yang baik. Ketika ada dampak-dampak yang akan memfatalkan perjalanan kehidupan mereka, dalam menggapai cita-cita yang akan Tuhan gantungkan setinggi langit buat mereka, biarlah Engkau patah dan hancurkan dan Engkau jauhkan daripada mereka. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang pegang tangan mereka, tuntun dan pimpin, lindungi dan sertai akan langkah kehidupan anak-anak kami ini. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur pada Engkau Allah yang hidup. Tuhan juga memberkati kami sebagai orang tua yang adalah wakil Allah. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami kemampuan sebagai wakil Allah yang menyuarakan kebenaran yang Allah Engkau percayakan kepada kami dalam mendidik dan membesarkan, mempertumbuhkan akan anak-anak kami, supaya ketika kami mau mengatakan dan menegur mereka tentang yang benar, dapat mereka mendengar. Dan kehidupan kami yang secara orang tua, Tuhan mampukan kami juga untuk ada dalam kebenaran, sehingga ada kuasa yang keluar dari bibir mulut kami, maka kehidupan anak-anak kami juga akan tunduk atas setiap ucapan-ucapan kami, karena ucapan kami penuh kuasa atas hidup kami yang benar di hadapan Engkau Allah. Bapak benar, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus.
Ketika Engkau mendapati kami belum benar di hadapan Engkau Allah, tolong kami, lawatlah akan kehidupan kami ini Bapa. Pulihkan kami, alihkan langkah kami dari jalan yang salah menuju jalan kebenaran, supaya kami juga menjadi sisi kehidupan keluarga sebagai wakil Allah dan anak-anak yang dapat diberkati oleh tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada Engkau Allah yang hidup. Kami ada dalam setiap pekerjaan dan tugas dan usaha kami masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan memenuhi akan lumbung-lumbung kami, melipat gandakan berkat-berkat kami, baik dari usaha, jual pinang, jual kue, usaha kios, usaha BBM, usaha mobil, usaha CV, dan pekerjaan sebagai petani, sebagai nelayan, bahkan sebagai pekerja dalam bidang pemerintahan, dalam setiap instansi-instansi di mana saja kami berada. Tuhan Engkau memberkati kami, dan setiap usaha-usaha untuk Engkau kembangkan, dan kami ada dalam bidang pemerintahan. Tuhan Engkau memberkati dan berikan kepercayaan pada setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan dan kedudukan jabatan Engkau limpahkan, dan biarlah kami merasakan campur tangan Tuhan yang Engkau berikan kepercayaan bagi kami, dan Engkau juga mau menjamah dan memberkati lautan dan daratan, supaya setiap kami yang sebagai petani dan sebagai nelayan dapat merasakan dari setiap hasil-hasil laut dan hasil-hasil darat, bahkan lahan yang Tuhan Engkau memberkati, dalam memberikan kesuburan pada setiap tanaman-tanaman kami yang akan menjadi hasil dalam membiayai setiap kepribadian dan kehidupan keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur kepada Engkau, Allah yang hidup. Tuhan, ini doa kami, ini syukur dan permohonan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengaminkan akan ibadah kita ini dengan kita bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian rohani 117. Ayat 1-2 dalam keadaan duduk, dan pada ayat yang ketiga saya jemput untuk bangkit berdiri. Di gunung dan di lembah, dan kalimat seterusnya. Tetaplah mata Bapa menilik dunia, terlindung barang siapa yang harap kasih-Nya, segala sesuatu tetap dijadinya, tapi berinya batu yang minta nafkah. Meskipun kau dalam saudara yang tinggal itu Tuhan tetap setia jika putus dan hatiku syukur
yang maha kuasa, Tuhanku adalah. Mata Bapa yang ada Allah kita, dia tetap melihat kita, dan juga dia dapat untuk menilik dunia ini. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mau merasa terlindung dalam merasakan dan menerima berkat dan janji Tuhan, maka marilah kita menjadi umat yang menaruh harap, kasih, dan iman hanya di hadapan Tuhan. Sehingga kita akan diberi berkat yang sangat luar biasa yang akan kita dapati. Walaupun perjalanan kehidupan kita masih cukup jauh dan panjang, jadilah umat-umat yang taat dan setia, ambil bagian dalam persekutuan dengan Tuhan. Sekali lagi, kita masuk dalam persekutuan dengan Dia. Di dalamnya kita akan diberikan satu perjanjian berkat dalam hidup saya dan jemaat yang selalu akan kita rasakan dalam perjalanan hidup tiap-tiap hari. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai. Shalom. Mari kita saling berjabat tangan dan kita mengatakan mintalah berkat di hadapan Allah kita, dan kita menjadi umat-umat yang mau dibaharui dalam merasakan perjanjian yang berasal dari Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Saya perhatikan ini dong sendiri.